Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 4C akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal rencana pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting di Desa Wanasuka, Kabupaten Bandung. Boleh di next? Untuk anggota kelompoknya itu ada Naila Alimatul Bariza, Gisha Yudira Safitri, Titani Khairunisa, dan juga Muhammad Keisha Haji Putranto. Next. Oke. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi yang latar belakang masalah ini adalah stunting masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari HPK. Lalu ini berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta kualitas sumber daya manusia. Prevalensinya itu masih 24,4% di tahun 2022. Lalu kondisi wilayahnya itu ada di Desa Wanasuka, Kabupaten Bandung. Prevalensinya itu sebesar 35%. Terdapat 103 balita stunting. Lalu urgensinya itu penanggulangan stunting memerlukan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting. Next. Tujuan dan manfaat dari kegiatan ini adalah untuk menyusun rencana pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi stunting. Lalu tujuan khususnya itu untuk mengidentifikasi kondisi stunting, menganalisis kebutuhan yang diperlukan masyarakat, lalu menyusun rencana program pemberdayaan. Lalu ada manfaatnya untuk masyarakat, pemerintah, serta mahasiswa sendiri. Next. Oke, lanjut kita masuk ke metode pelaksanaan. Di sini ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan data primer, data sekunder untuk memperoleh gambaran kondisi masyarakat secara menyeluruh. Data digunakan untuk mengidentifikasi masalah, penyebab, dan potensi masyarakat sebagai dasar penyusunan program. Seluruh data dianalisis dengan triangulasi agar hasilnya lebih valid. Lalu data primer itu dikumpulkan melalui focus group discussion atau FGD dengan berbagai pemangku kepentingan. FGD digunakan untuk menggali penyebab stunting, kebutuhan dan potensi masyarakat. Pendekatan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan program. Data sekunder diperoleh dari puskesmas, profil desa, dan literatur ilmiah. Data digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan dan karakteristik wilayah. Data sekunder berfungsi memperkuat hasil pengumpulan data primer. Lanjutnya ada metode pelaksanaan juga. Metode identifikasi masalah. Identifikasi masalah menggunakan problem tree analysis untuk melihat hubungan sebab dan akibat. Metode ini membantu menemukan akar penyebab dan dampak stunting. Hasilnya menjadi dasar analisis penyebab dan penyusunan intervensi. Lalu ada metode analisis penyebab. Analisis penyebab dilakukan menggunakan fishbone diagram. Penyebab dikelompokkan ke dalam kategori man, method, machine, material, dan environment. Hasil analisis digunakan untuk menentukan faktor penyebab utama stunting. Lalu yang ketiga ada metode penentuan prioritas masalah. Prioritas masalah ditentukan menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, Growth. Penilaian dilakukan berdasarkan tingkat urgensi, dampak, dan potensi perkembangan masalah. Masalah dengan skor tertinggi menjadi fokus utama intervensi. Lalu yang terakhir, metode perumusan rencana program. Analisis penyebab dilakukan menggunakan fishbone diagram. Penyebab dikumpulkan dalam metode Machine Material Development. Hasil analisis digunakan untuk menentukan faktor penyebab utama stunting. Baik, di sini ada gambaran wilayah Desa Wanasuka. Yang pertama ini berdasarkan jenis kelamin, yang dimana perempuan ini lebih banyak proporsinya dibandingkan laki-laki, dan juga menurut usia, kebanyakan didominasi oleh usia produktif, rentang usia 15 sampai 64 tahun, dan kelompok usia terbanyak 20 sampai 24 tahun sebanyak 486 jiwa. Next. Berdasarkan status pendidikan sendiri, penduduk Desa Wanasuka ini mayoritas kategori tidak sedang sekolah, dan juga sebagian besar penduduk ini merupakan usia dewasa. Dan berdasarkan mata pencaharian, penduduk Desa Wanasuka ini mayoritas adalah belum atau tidak bekerja, diikuti juga ibu rumah tangga dan juga buruh harian lepas. Next. Di bagian analisis situasi sendiri di Desa Wanasuka ini, data
Stunting yang saya gunakan ini dari Sistem Informasi Data Stunting Kecamatan Pangalengan. Stunting ini pada Februari 2026 terdapat 344 balita yang dipantau di Desa Wanasuka dan sebanyak 65 balita teridentifikasi mengalami stunting. Bisa dilihat dari rata-rata Z-score-nya, TB per U-nya sebesar min 1,66 standar deviasi, menunjukkan bahwa pertumbuhan balita ini masih berada di bawah standar WHO. Next. Oke, selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini menggunakan trianalyze. Terus yang pertama itu ada masalah utama, yaitu prevalensi stunting mencapai 35% atau 103 anak. Terus lebih tinggi dari Kabupaten Bandung, yaitu sebesar 29,7% dan nasional itu 21,6%. Terdapat kasus stunting dan underweight. Terus juga akar penyebabnya itu ada pengetahuan ibu tentang gizi dan 1000 HPK rendah, konsumsi protein hewani rendah, pemanfaatan posyandu belum optimal, dan juga kebiasaan konsumsi makanan instan. Selanjutnya ada dampaknya, yaitu penurunan kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, hambatan produktivitas dan ekonomi, dan juga siklus kemiskinan antar generasi. Next. Bagian prioritas masalah ini dari perhitungan dan juga diskusi kelompok yang total skor paling banyak didapatkan dari daftar masalah yang pertama, yaitu rendahnya pengetahuan ibu mengenai gizi seimbang dan juga 1000 hari pertama kehidupan. Nah, urgensinya dalam masalah ini adalah pengetahuan ibu mengenai gizi seimbang dan 1000 hari pertama kehidupan memperoleh skor urgensi tertinggi 5 karena memerlukan penanganan segera, dan juga seriusnya ini adalah kenapa memperoleh skor 5 karena berdampak besar terhadap kejadian stunting dan juga growth, mendapatkan skor 4 karena berpotensi meningkatkan kasus stunting apabila tidak diintervensi. Next. Oke, selanjutnya ada akar penyebab masalah. Di sini menggunakan diagram fishbone. Berdasarkan prioritas masalah, akar penyebab masalahnya itu kan rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi dan 1000 HPK. Dan dilakukan analisis penggunaan fishbone yang didapat mainnya itu ada pendidikan ibu rata-rata rendah, ibu sibuk bekerja sehingga sulit mengakses informasi, kurangnya motivasi ibu untuk belajar gizi, pengetahuan ibu tentang gizi buruk, dan 81,1% ibu dengan balita stunting berpengetahuan buruk. Untuk metodenya itu belum ada penyeluruhan gizi interaktif di posyandu, kurangnya sosialisasi 1000 HPK di tingkat desa, tidak ada kelas ibu hamil rutin, sikap ibu terhadap pencegahan stunting masih negatif, dan juga praktik pemberian makan bayi dan anak belum tepat. Untuk mesinnya itu ada kurangnya media edukasi di posyandu, tidak ada alat peraga MPASI, fasilitas posyandu terbatas, dan untuk materialnya itu ada kurangnya bahan bacaan atau panduan gizi untuk ibu, lalu akses internet terbatas untuk mencari informasi gizi, dan minimnya buku KIA yang digunakan. Untuk environment-nya sendiri itu ada budaya pola makan turun-menurun yang kurang bergizi, minimnya dukungan suami dalam hal pemenuhan gizi keluarga, dan juga kurangnya tokoh panutan atau pendidik desa, ketahanan pangan keluarga rendah, dan juga lingkungan prokom mempengaruhi kesehatan anak. Next. Nah, selanjutnya itu ada program intervensi. Di sini menggunakan analisis SWOT untuk memetakan kekuatan dan kelemahan internal tentang serta kayak peluang dan ancaman eksternal Desa Wanasuka dalam upaya penurunan stunting. Untuk strength-nya sendiri itu ada kader posyandu aktif dan terlatih, dukungan pemerintah desa, pangan lokal melimpah, budaya gotong royong kuat. Lalu untuk weakness-nya sendiri ada pengetahuan ibu tentang gizi dan 1000 HPK rendah, kunjungan posyandu masih rendah, sanitasi dan akses air bersih terbatas, kurang media edukasi gizi. Untuk opportunities itu ada program percepatan stunting dari pemerintah, kemitraan dengan perguruan tinggi dan tenaga kesehatan, dan untuk beratnya sendiri itu ada harga pangan bergizi fluktuatif mahal, makanan instan murah dan ultraproses, dan juga perubahan perilaku makan butuh waktu lama. Next. Oke, untuk strategi intervensinya itu disusun menggunakan matriks Taus untuk mengkombinasikan faktor internal dan eksternal. Jadi dia itu untuk menghasilkan program yang lebih aplikatif dan tepat sasaran.
Untuk strategi SO-nya sendiri itu optimalkan peran kader dan dukungan desa untuk kelas ibu balita atau hamil dan demo masak MPASI berbasis pangan lokal. Untuk strategi WO-nya sendiri ada tingkatkan pengetahuan ibu melalui penyuluhan interaktif dan pelatihan kader dengan memanfaatkan dana desa untuk media edukasi. Untuk ST-nya sendiri ada manfaatkan budaya gotong royong dan kader untuk edukasi bahaya makanan instan serta perkuat koordinasi PMT dengan puskesmas. Lalu untuk WT-nya ditingkatkan akses sanitasi dan air bersih melalui kolaborasi dengan pemerintah desa dan dinas kesehatan. Next. Lalu untuk program intervensinya, di sini ada nama kegiatannya itu Gerakan Ibu Sadar Gizi dan Cegah Stunting atau CISIGI. Untuk tujuannya itu ada meningkatkan pengetahuan ibu dan balita dan ibu balita dan ibu hamil tentang gizi seimbang dan 1000 HPK, meningkatkan keterampilan pengolahan MPASI berbasis pangan lokal, memperkuat kapasitas kader posyandu dalam deteksi dini stunting dan konseling gizi, meningkatkan akses rumah tangga sasaran terhadap sanitasi dan air bersih. Untuk sasaran programnya itu ibu yang memiliki balita berusia 0 sampai 59 tahun, ibu hamil, serta kader posyandu di Desa Wansuka. Untuk rangkaian kegiatan itu ada 5. Yang pertama itu adalah kelas ibu balita dan ibu hamil, yaitu edukasi gizi seimbang, sebuah PK, PMBA, dan PHBS. Ada demo memasak MPASI bergizi, pelatihan kader posyandu, kunjungan rumah, dan juga perbaikan sanitasi dan air bersih. Next. Nah, ini terakhir ada rangkaian IPO untuk menggambarkan alur logis pelaksanaan program secara sistematis. Untuk IPO sendiri itu ada dana program, fasilitator dan tenaga kesehatan, media edukasi, bahan pangan lokal untuk praktik, alat antropometri, dukungan desa dan puskesmas, dan juga sarana sanitasi. Untuk prosesnya itu ada yang tadi, kelas ibu balita dan ibu hamil, demo masak MPASI, pelatihan kader posyandu, kunjungan rumah, keluarga sasaran, perbaikan sanitasi dan air bersih, dan juga monitoring dan evaluasi. Untuk output sendiri ada pengetahuan ibu tentang gizi dan 1000 HPK meningkat, keterampilan ibu mengolah MPASI meningkat, kapasitas kader dan dalam deteksi dini dan konseling gizi meningkat, terbentuk kelompok sadar gizi desa, status gizi balita tetap terpantau berkala, dan juga akses sanitasi dan air bersih keluarga sasaran meningkat. Oke, boleh di next. Yang terakhir ada kesimpulan, jadi stunting di Desa Wanasuka, Kabupaten Bandung masih menjadi permasalahan kesehatan yang memerlukan penanganan secara komprehensif melalui keterlibatan aktif masyarakat. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan potensi wilayah, disusun secara rencana pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta masyarakat sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, partisipasi, serta kemandirian dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Diharapkan rencana ini dapat mendukung penurunan angka stunting secara berkelanjutan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Gisea, kelar Gisea.